Kalau PNS mah dinasnya kan hari Senin sampai Jumat gitu ya. Ya enggak, kalau IPNI PPNU ya harinya hari weekend dong dinasnya. Kebanyakan dari kita itu fokusnya kalau misalkan kaderisasi ya udah ya kaderisasi PPNU cuma ada 3 doang. Ada Makesta, Lakmut sama Lakut itu doang. Oke, ternyata banyak. Harus tetap menjadi pelajar-pelajar yang keren. Siap Di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dan juga rekanita, assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Dan hari ini aku sudah bersama dengan perempuan hebat. Beliau adalah sekretaris umum PPI PPNU. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Wahyu? Alhamdulillah keadaan makin sehat, makin kuat. Kita harus selalu sehat. Sehat dan semangat. Boleh mikrofonnya agak maju sedikit. Siap. Jangan berperang gitu loh dengan majuin aja nggak apa-apa. Jangan takut-takut sama mikrofon. Jangan seperti aku ya kan. Aku mah cinta banget sama mikrofon. Kalau ini mah udah makanannya Kak Ruru sehari-hari kan. Makanan ya. Iya baiklah. Oke. Mbak Wahyu adalah sekretaris umum PPI PPNU. Yang tugasnya banyak apa boleh diceritain sedikit gak? Berkaitan dengan sekretaris umum, maka otomatis yang namanya sekretaris itu adalah pemegang kebijakan tertinggi. Jadi kebijakan umum berkaitan dengan kesekretariatan IPPNU itu ada di sekretaris umum. Nah, selain hal itu, sekretaris umum itu juga tugasnya adalah mendampingi ketum menjadi tak panjang tangannya ketum untuk kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil oleh ketua umum atau pimpinan pusat IPPNU. Seperti itu. Ada berapa sih kader dari IPPNU seluruh Indonesia kurang lebih? Kurang lebihnya ini karena kami memang belum mensurvei yang terbaru. Ini yang kemarin itu tahun 2022 itu kader IPPNU yang sudah terdata ada sekitar 2 juta atau 3 juta kader. Itu yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow, tapi itu belum kita update lagi. 3 juta berarti emang anak-anak pelajar nih sangat semangat sekali untuk mengikuti untuk menjadi seorang pelajar NU. Betul. Kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari banyak yang dilakukan PPI PPNU dan juga IPPNU yang ada di ranting maupun yang ada di cabang dan juga PW wilayah gitu. Sebenarnya isu-isu pelajar nih apa yang sudah ditindaklanjuti oleh IPPNU sendiri? Oke, memang secara teknis bidang garapnya IPPNU itu sebenarnya adalah pelajar. Karena kan kita ketahui kalau berdasarkan hasil kongres kemarin yang terbaru itu IPPNU kan berumur dari 12 sampai 24 tahun. Nah, kalau kita telisik lagi umur-umur itu kan pelajar SMP, kemudian juga ada pelajar SMA, bahkan yang ada juga yang mahasiswa juga. Nah, kemudian ada juga yang santri. Nah, berkaitan dengan hal tersebut memang sudah menjadi bidang garapnya IPPNU berkaitan dengan pelajar dan juga santri. Apalagi kalau misalkan sekarang itu adalah maraknya kasus isu terkait pelajar, ada yang bullying, kemudian ada juga yang kemarin itu yang dikeroyok kemudian David sama Mario Dendi, cuman gara-gara cewek itu kan. Nah, itu juga kemudian ada juga kasus santri yang ada di pondok pesantren. Nah, itu sebenarnya merupakan itu merupakan bidang garapnya IPPNU di mana kita itu juga harus bertindak lebih lanjut, bukan hanya sekedar mengawal, sebenarnya juga kita itu harus mendampingi korban yang menjadi korban di perbuatan tersebut. Nah, salah satunya itu yang kemarin kita lakukan, yang sudah kita lakukan itu adalah berkaitan dengan santri. Nah, yang santri kemarin itu memang kita tidak bisa langsung terjun secara langsung, karena kan sudah pasti itu sudah ada bidang yang menaungi sendiri. Namun dari kami yang pasti otomatis harus memberikan edukasi dan juga pengawalan pendampingannya berupa edukasi kepada para santri. Jadi diedukasi nih anak-anak santri. Ya. Bidang-bidangnya apa aja?
Oke, jadi bidang-bidangnya di IPPNU itu sebenarnya ada 8. Yang pertama bidang organisasi, organisasi otomatis ini berkaitan sama internal organisasi juga. Perkaderan lah gitu ya. Kemudian ada kaderisasi, karena kaderisasi di sini itu, jadi kaderisasi di sini kita itu berfokusnya di 2 hal, Kak. Jadi yang pertama kalau dulu itu kaderisasi internal. Anda kayak gue bukan IPPNU ya. Ya ini saya tuh anak IPPNU pemirsa. Ya ini karena memang ini yang terbaru. Jadi kebijakan yang terbaru mungkin teman-teman di sini belum tahu karena teman-teman di sini tahu dong, ini kan konsumernya orang-orang NU juga. Kan tapi kebanyakan dari kita itu fokusnya kalau misalkan kaderisasi ya udah ya kaderisasi PPNU cuma ada 3 doang. Ada Makesta, Lakmut sama Lakut itu doang. Oke, ternyata banyak. Nah, sebenarnya itu banyak. Nah, kaderisasi itu tidak hanya berkaitan sama itu doang, tapi di kaderisasi itu ada yang namanya pengembangan SDM, yang otomatis kita itu bisa loh mengadakan pelatihan atau pendidikan-pendidikan lain di luar 3 hal yang ada di IPPNU tadi, itu kan formalnya. Kita dan aku juga waktu di kepengurusan yang kemarin tuh pernah mengadakan kayak misalnya Indonesia Student Conference. Itu tuh sebenarnya pengen anak-anak IPPNU biar lebih dekat dengan SDGs gitu kan. Kita banyak membahas tentang isu SDGs di situ, kemudian juga pengendalian let's say tobacco atau tembakau, which is rokok gitu kan. Karena memang sasaran empuk ya anak pelajar gitu, karena memang sebanyak makin banyak kita mengkonsumsi, makin penyakit semakin hadir di kita juga. Nah kayak gitu. Terus juga memang banyak tadi saya sepakat sih, banyak hal yang sebenarnya dilakukan selain dari 3 perkaderan itu kayak gitu. Terus apa lagi? Nah salah satunya kemarin berbicara tadi Kak Ruru bilang ada rokok nih. Nah kemarin itu kita itu IPPNU itu sebenarnya kan ada kerjasama sama PKJS UI. Nah dan kemarin itu baru saja tanggal 4-5 Maret kemarin kami dari IPPNU dan juga PKJS UI itu menyelenggarakan training yang berkaitan dengan peran pemuda dalam perubahannya. Artinya salah satunya itu membahas terkait dengan bidang kesehatan yaitu tembakau atau rokok. Nah itu sebenarnya itu juga salah satu bidang pengkaderan atau pengembangan SDM. Nah itu outputnya nanti bagaimana? Outputnya nanti itu jadi konsepnya gini, kalau misalkan teman-teman dari UI itu bisa mereka punya konsepnya, maka eksekutornya adalah kita dari IPPNU. Jadi kita kerjasama karena memang yang kita punya itu mereka punya data-datanya, maka kita itu yang punya adalah massa di bawah kita kan otomatis pelajar. Pelajar itu kan bidang garapnya IPPNU yang mana sama teman-teman PKJSUI belum tentu mereka bisa menjangkau. Nah kita yang bisa menjangkau otomatis ada kerjasama itu yang nantinya diharapkan. Iya, partnership and collaboration. Nah, betul. Itu 2 hal yang memang perlu kita galakan, dan itu emang cara mudah untuk memberlangsungkan atau mengimplement program-program kita kayak gitu. Nah sekarang sebagai koordinator ya kan, pimpinan pusat, let's say pimpinan pusat yang punya gede basis, banget ya kayaknya itu pimpinan pusat gitu. Gede banget, membawahi seluruh wilayah, kemudian juga pastinya pelajar-pelajar di Indonesia, pelajar Islam di Indonesia. Tantangan terberatnya apa? Sekarang itu kalau bisa dibilang berkaitan dengan tantangan terberat terutama di IPPNU apalagi di seluruh wilayah yang tersebar di Indonesia, yang pertama otomatis yang pertama itu berkaitan dengan keagamaan, otomatis itu ideologi. Karena tidak bisa dipungkiri, coba kita lihat berapa banyak anak-anak pelajar ataupun SMA itu yang sudah terpengaruh dengan ideologi tertentu gitu. Yang katanya itu dikatakan radikal gitulah, saya katakan radikal gitu. Nah ini maka tantangan berat IPPNU, apalagi kita itu sudah berkomitmen besar untuk kembali ke pelajar, bukan kembali, lebih bidang garapnya itu lebih digalakkan lagi di wilayahnya pelajar. Nah karena sebagaimana yang diucapkan oleh beliau dari Gus Ketum, Gus Yahya, bahwasanya IPNU dan juga IPPNU itu ya udah garapannya sektornya itu pelajar, gak usah yang lain. Tetapi setelah kita lihat lagi memang benar, karena memang
kalau kita lihat pelajar yang saat ini ya mulai dari ya yang katanya ada ideologi radikal itu tadi, belum lagi ada tiga dosa besar pendidikan yang bullying, intoleransi. Nah, itu juga sebenarnya yang perlu kita garap itu adalah tantangan-tantangan kita saat ini. Itu di wilayah lingkup pelajar. Belum lagi kalau misalkan di wilayah-wilayah yang karena IPPNU itu luas ya Kak ya. Iya banget. Dan gini dari segi jumlah itu tuh kita tuh kan mostly pemuda, let's say Indonesia sekarang tuh usia produktifnya sangat tinggi. Termasuk juga ya pastinya karena pemuda pasti masuk juga di ranah pelajar itu kan. Dan saya melihat bahwasannya anak-anak nih potensinya sekarang tuh bener-bener bagus banget gitu karena kemajuan teknologi itu gitu. Nah, dan harus dimanfaatkan dan harus dimanfaatkan. Kalau dari IPPNU sendiri terkait dengan kemajuan teknologi, pemanfaatannya itu seperti apa? Oke, berkaitan dengan kemajuan teknologi sebenarnya ada beberapa mungkin program yang dikatakan unggulan juga itu berkaitan dengan digitalisasi dan juga literasi. Nah, kalau sebagai seorang Wahyu sebagai seorang Wahyu bukan seorang Sekum IPPNU ya. Ya oke, diri sendiri nih ya. Concern kamu sebagai perempuan tuh di apa sih? Sebenarnya kalau dibilang itu ya Kak ya. Saya itu backgroundnya pendidikan loh. Pendidikan. Jadi saya itu backgroundnya pendidikan. Jadi memang dari kecil itu dari background keluarga saya itu backgroundnya di pendidikan. Oke. Jadi memang concern saya itu di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kan luas kayak gitu. Di mengajar kah atau memang keluarga saya itu kebanyakan memang keluarga yang ya mengajar seperti itu. Kemudian apalagi kuliah yang saya ambil pun sebenarnya itu juga jurusan pendidikan. Pendidikan apa? Kuliahnya apa? Matematika. Enggak itu matematika. Oke. Karena bagi saya gini dulu itu, kenapa saya ambil sebenarnya sama orang tua saya nggak boleh loh ngambil jurusan pendidikan matematika. Kenapa? Itu kan hak. Nah iya kan, karena gini ya namanya mungkin orang tua itu berbeda pemikiran dengan anak-anaknya itu sudah biasa. Mereka tidak suka saya ngambil itu. Cuman prinsip saya gini, kenapa saya harus ini loh yang saya suka, kenapa saya harus menekuni dunia yang tidak saya suka gitu kan. Jadi saya memilih apa yang saya suka, entah nanti jalannya gimana, itu pasti ada jalannya kok. Nah itu prinsip saya dulu, makanya saya S1 saya itu mengambil pendidikan matematika. Di mana ya? Di Jawa Timur juga. Di Jawa Timur. Tapi kan Wahyu dulu berproses sebagai kader IPPNU kan dari SMP ya? Dari MTS sorry. Iya, MTS. Dari MTS sampai sekarang udah lulus kuliah. Ya kan? Dan itu kan awalnya gak bakal nyangka dong. Saya sangat tidak menyangka menjadi seorang Sekum PP IPPNU. Gak ada yang nyangka kayak gitu. Siapa juga banyak kan. Ya gak ada. Terus gimana perasaannya tuh sekarang? Karena ekspektasi pertama itu otomatis nggak ada ekspektasi untuk menjadi seorang sekretaris umum gitu ya. Mungkin ekspektasi saya itu gini, bisalah ke pusat tapi mungkin sebagai anggota, itu doang ekspektasi. Gitu ya. Nah, tapi dulunya karena nggak ada ekspektasi itu, berarti dulu berprosesnya apakah ya udahlah biasa-biasa aja atau ya enggak dong. Enggak. Terus gimana? Tetap kita yang namanya berproses berkhidmat itu ya juga 100%. Jadi saya berkhidmat itu mulai memang dari ranting, pimpinan ranting desa, kecamatan, kabupaten dan wilayah di provinsi gitu kan. Nah, selama itu pun nggak tahu ya kalau teman-teman saya itu merasa itu saya udah pokoknya berusaha semaksimal mungkin buat IPPNU gitu ya. Sama teman-teman saya bahkan saya itu dicap orang yang kalau bahasa Jawanya itu enakan terus tuh apa? Gimana ya? Entengan. Terus apa-apa oke. Kemana aja oke. Nggak pernah ngeluh. Ayoan kalau bahasa zamanan ayoan. Padahal sebenarnya mereka nggak tahu aja ya. Saya di belakang masnya sebelum itu harus gimana? Iya, memang karena memang setiap minggu Mbak ya Kak Ruru ya. Setiap minggu itu saya selalu ibaratnya saya mengatakan dinas di IPPNU. Dinas seorang Sekum. Jadi dulu sebelum di posisi ini
sudah berdinas di IPPNU. Ya, itu saya juga berdinas. Bahasa kerennya dong. Bahasa keren, tapi gini loh, ada satu idiom atau misalnya quotes gitu ya, fake it till make it. Jadi kayak kita acah-acah dulu sampai that's happen gitu. Dan ini terbukti kayak gitu. Kita bukan pura-pura berdinas, tapi maksudnya mendedikasikan diri untuk berkhidmat di IPPNU pada hari Sabtu Minggu ya, tadi dibilang. Saya biasanya Jumat Sabtu Minggu Dan saat ini berada di posisi sekretaris umum. Tepuk tangan dulu dong untuk Wahyu. Terima kasih. Dan juga tepuk tangan juga buat Kak Ruru. Ya Allah, kenapa? Aku mah biasa aja. Aku mah ya udah. Jadi ya lucu aja ya, maksudnya kalau PNS mah dinasnya kan hari Senin sampai Jumat gitu ya. Ya enggak, kalau IPNI PPNU ya hari weekend dong dinasnya. Karena Senin sampai Kamis atau Jumat itu kita berpendidikan kan kita di sekolah. Pasti ya namanya pelajar sekolah dulu, kemudian dulu, ada yang kuliah juga kuliah dulu, ada yang bekerja. Jadi teman-teman ada yang pelajar ada yang bekerja. Nah, maksudnya yang kuliah itu kan yang ada yang sambil bekerja juga ada. Iya. Tapi dari Jawa Timur ke Jakarta, gimana nih kondisi yang, Jakarta, coba. Jakarta itu mirip-mirip Surabaya kok. Oh gitu. Tapi lebih panas Surabaya. Panas Surabaya. Kalau dari segi weather, lingkungan atau cuaca ya. Tapi kalau dari segi kehidupan people to people itu gimana? Pasti ada bedanya, namanya juga orang kota dengan kota ini, apalagi ibu kota okay. Dengan Surabaya yang ibu kota provinsi. Jadi memang kalau di Surabaya saya masih punya saudara, ada juga masih punya teman-teman, karena saya juga terbiasa di Surabaya itu misalkan pas weekend gitu. Cuman kalau di sini nggak ada. Di sini. Terus apa fungsinya IPP? Kan berteman seperti saudara. Nah, kalau itu ceritanya dulu, jangan dipotong dulu dong, ya, Pak baik. Nurul. Siap. Nah, kalau di Surabaya kan kayak gitu ya dulu. Terus kemudian pindah ke Jakarta. Itu sebenarnya apa ya yang saya pikirkan pertama kali? Kalau ke Jakarta ya udah, have to fun aja. Kita senang-senang aja lah gitu. Senang-senang gitu. Senang-senang apa maksudnya? Bisa melihat Monas gitu ya nggak sih? Bisa melihat setidaknya melihat kemacetan sehari-hari. Itu benar. Jadi melihat sesuatu tuh dari positifnya, karena di Surabaya nggak macet-macet banget kan? Apalagi di rumah saya nggak macet-macet. Nggak macet, sejuk. Terus juga lebih nggak se-crowded sebenarnya di Jakarta. Tapi kembali lagi ke pelajar. Kalau Wahyu sendiri melihat bahwasannya pelajar kita memang punya tanggung jawab, kita harus berfokus kepada pendidikan, yaitu sekolah kita. Tapi kita harus juga berproses karena memang ada pelajaran hidup yang kita tidak pelajari di sekolah gitu. Dan kalau aku melihat, aku tuh dari dulu tuh emang aktif banget kalau aku pribadi ya. Sepengalaman aku dulu waktu di sekolah, di MTS dulu, aku jadi bendahara gitu, jadi di OSIS gitu. Terus jadi di eskul tuh jadi apa kayak gitu. Karena aku melihat bahwasannya aku tuh seneng punya tanggung jawab gitu. Aku tuh seneng jadi leader gitu. Aku seneng bisa berproses dan bisa ketemu banyak orang dan lain sebagainya. Tapi kalau melihat anak-anak pelajar saat ini yang dari segi bantuan secara universe, which is teknologinya udah maju, digitalnya udah maju, tapi problemnya sometimes adalah di literasi, ya kan? Nih, bener nih. Sometimes problemnya kita di literasi, apalagi anak pelajar yang belum terlalu punya tanggung jawab secara hidup, karena biasanya masih ada orang tua dan lain sebagainya. Dan akhirnya handphonenya itu digunakan untuk tidak se-efisien yang seharusnya kayak gitu. Kalau Wahyu sendiri melihat terkait dengan literasi, apa sih sebenarnya yang harus anak pelajar literasi seperti apa yang harus dilakukan gitu untuk pelajar? Karena emang literasi itu, jenisnya literasi itu kan banyak ya Mbak ya. Ada tadi literasi digital, kemudian
ada juga loh kalau misalkan di dunia pendidikan itu ada literasi numerasi juga. Nah kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu memang perlu diterapkan lagi. Coba misalkan mungkin cara gampangnya teman-teman di sini mungkin literasi itu kayak membaca gitu doang kan. Sebenarnya enggak. Padahal enggak gitu. Emang gitu literasi itu gimana secara yang Wahyu pahami? Jadi selain misalkan membaca doang ya. Kalau misalkan ada nih berita tuh teman-teman biasanya main share aja tapi enggak dibaca dulu lebih kemudian itu hoax apa enggak kan kayak gitu. Itu perlu kita cek ini beneran enggak sih? Tapi emang anak pelajar share kayak gitu ya? Ada sih beberapa yang langsung share gini. Bukannya seringnya kayak share mungkin kalau di Instagram tuh kayak meme atau main share gitu kan ada. Yang berita short kayak gitu nggak sih di Instagram, Twitter, TikTok. Nah itu kan biasanya juga menimbulkan banyak kesalahpahaman karena emang kita biasanya cuma sekedar nyomot, oh ya udah kita screenshot ini atau kita share ini, tapi kan belum dicari lebih lanjut tuh kayak gitu. Tapi emang maksud aku gini, tanggung jawabnya seperti apa sih kita anak pelajar dalam literasi itu kayak gimana? Emang impactnya seperti apa? Kalau menurut aku berkaitan misalkan teman-teman pelajar itu mendalami berkaitan dunia literasi itu nanti efeknya juga bisa luar biasa selain buat dirinya sendiri itu juga buat orang lain terutama juga yang di sekitar. Jadi kan selain kita itu tahu berkaitan dengan dunia literasi juga, kita itu kan juga bisa bermanfaat, maksudnya mengedukasi orang lain berkaitan dengan dunia literasi biar orang-orang itu tidak tidak sembarangan berkaitan dengan misalkan ada tadi berita-berita yang seperti itu juga. Nah kemudian berkaitan selain itu misalkan dunia literasi juga kalau di sekolah itu kan kita menerapkan ini aku berbicara pengalaman juga ya. Kalau di sekolah mah itu biasanya ada yang namanya pojok baca seperti itu juga. Nah itu merupakan salah satu bentuk dalam mengamalkan literasi di kalangan pelajar apalagi pelajar SMP dan juga SMA karena memang minimnya mereka buat membaca itu sangat minim banget. Oke. Sangat minim membaca, terus antisipasinya tuh apa? Salah satunya nih ada waktu itu ada penelitian berkaitan sama PISA bahwasanya memang literasi membaca teman-teman itu untuk pelajar SMP SMA itu memang minim. Iya. Nah solusinya kalau dari IPPNU tuh kalau di IPPNU tuh apa selain kita campaign itu kan itu pasti ya karena itu awareness peningkatan awareness dan juga memberikan informasi bahwasannya kita harus lebih banyak membaca. Tapi kan kadang orang kamu harus membaca. Nggak bisa kan? Terus gimana kayak gitu? Ya emang kalau kita nyuruh orang mah nggak bisa ya? Iya. Nggak bisa. Itu. Maksudnya itu kan tadi disampaikan nih PPNU banyak bertanggung jawab dalam dunia literasi kayak gitu dan lain sebagainya. Salah satunya literasi digital. Maksud aku selain campaign itu, selain kita mengajak orang untuk ayo kita bisa bisa memilah-milih kalau dari segi digital mungkin kayak berita dan lain sebagainya. Kemudian kalau membaca kita harus lebih banyak membaca. Terus kira-kira apalagi yang harus dilakukan individu IPPNU kita oke, kalau mungkin terlalu besar kalau untuk secara organisasi besar, tapi individu para pelajar di rumah untuk mengurangi yang dikatakan katanya literasi kita kurang kayak gitu. Intensitas itu ya. Intensitas di dunia maya juga ya. Maksudnya kan kadang teman-teman lebih suka. Tapi iya kenapa ya? Tapi kamu sendiri suka nggak sama dunia maya? Medsos atau yang gimana nih? Medsos. Aku cuma punya itu sih Instagram sama Twitter doang. Kenapa? Kan Instagram itu aku nggak terlalu suka Facebook. Oke. Aku sukanya Twitter. Karena Twitter itu biasanya tweet. Nah, ada tweet Twitter aku seneng baca. Kayak baca ini ya. Jadi kayak cerita gitu kan. Kenapa kalau medsos di dunia Twitter itu kadang kalau menurut saya itu bisa juga melatih literasi saya Mbak ya. Karena emang
kebanyakan memang tulisan, gambar. Walaupun sekarang jadi Twitter itu udah kayak Instagram, ada yang gambar-gambar juga. Tapi di situ tweet itu kita itu dilatih untuk bersabar. Melihat episode dilatih bersabar untuk melihat, yaitu tadi membaca semuanya. Tapi itu salah satu sisi positifnya adalah ya tadi saya melatih kesabaran tuh. Yang kedua berarti kita itu jangan langsung menjudge sesuatu itu dikit, tapi kita itu harus mencari kelanjutannya. Oh ini gimana? Kadang-kadang kan seperti itu juga. Terus tadi kita sudah ngobrolin tentang literasi dan memang secara individu kita harus punya tanggung jawab pribadi gitu ya untuk sebagai pelakunya. Iya, sebagai pelaku kita harus bisa memilah-milih. Kemudian juga tadi disampaikan sama Wahyu banyak hal terkait dengan bullying. Tadi kita ngomongin literasi, udah bullying sekarang. Wahyu melihat what's happening now, yang terjadi tuh kayak apa ya? Pertama itu kasus yang terbaru dulu. Iyalah yang terbaru guys, yang terbaru. Itu aku lihatnya juga di Twitter. Lu Twitter juga? Aku nggak lihat. Anak Twitter banget ya? Aku nggak lihat di aku nggak lihat di berita yang lain, maksudnya nggak di medsos yang lain. Malah Instagramku itu nggak berkaitan sama hal itu. Tapi kalau Twitter, aku lihatnya di Twitter Kak. Iya kalau menurut Wahyu kaget gimana? Aku pertama. Terus? Kaget tuh seakan kenapa merasa berdosa sekali ya dalam artian gini, mereka itu kan masih anak-anak pelajar. Ini bidang garapnya kita loh sebagai IPPNU. Nah terus kita harus ngapain dong kaitannya sama itu adalah hal pertama yang muncul di pikiranku waktu itu. Oke, terus ngapain? Terus akhirnya kok bisa gitu ya? Apa hanya dalam ruang lingkup saya turut prihatin atau seperti apa? Ada nggak tindak lanjut yang dilakukan dari sebenarnya ini karena memang mungkin terlalu jauh ya, tapi kan konteksnya kita tarik lagi ke IPPNU kayak gitu. Gimana caranya supaya anak itu kan pelajar tadi disampaikan, dan itu bullying itu hal yang that's happen in sektor student sector kayak gitu, dan IPPNU kalau dalam hal ini pengennya ngapain sih kayak gitu? Berkaitan sama hal itu juga. Jadi kita tarik lagi, IPPNU itu sebenarnya kan ada yang namanya punya student corner, sebuah platform yang memang itu ditujukan untuk para pelajar. Selain untuk mengekspresikan apa yang mereka mau gitu kan. Jadi di student corner itu juga ada beberapa hal. Yang pertama ada student scouting, itu di mana kita itu terjun langsung ke sekolah-sekolah. Nah, ada juga di pesantren juga. Ya itu juga mengedukasi berkaitan dengan hal tersebut. Apalagi. Kemudian yang selanjutnya itu ini prospek kita ke depan adalah adanya konselor juga untuk teman-teman yang untuk adik-adik kita yang pelajar dan juga yang santri. Terkena hal itu, namun yang menjadi korban bullying itu. Ya, tapi kalau untuk konselor kayak gitu, teman-teman IPP secara kepengurusan atau akan menggandeng pihak lain? Nah kalau itu kita itu kan punya ada yang namanya LKP, Lembaga Konseling Pelajar Putri juga ya Kak ya. Nah itu nanti sebelum kita terjun maka kita harus mengembangkan sumber daya kita terlebih dahulu. Berarti teman-teman nanti dilatih dulu dengan, nggak mungkin dong sendiri karena memang kalau dilihat kan background IPPNU kan berbeda-beda dan tidak semuanya concern di situ juga. Maka kita juga perlu tadi kolaborasi dengan pihak lain juga. Nah baru setelah itu kita merujuk ke masa kita atau misalkan target market kita itu ada di pelajar maupun sekolah. Toh kita itu juga punya departemen pengembangan komisariat, ada ada departemen pesantren juga yang otomatis teman-teman ini juga harus bisa juga komisariat yang berkaitan dengan sekolah baik negeri maupun swasta, madrasah. Nah, yang pesantren pun juga harus bisa mengkondisikan yang santri-santri yang ada di pondok. Tapi IPPNU tuh kalau Wahyu sendiri, Wahyu tuh concern gak sih di isu-isu internasional gitu? Kayak misalnya Afghanistan yang anak-anak perempuannya nggak boleh sekolah itu. Ya, yang kemarin Taliban itu kan. Terus Palestina yang juga. Kayak gitu. Kalau Wahyu sendiri concern gak sih di situ? Sayangnya kalau aku masih itu Kak. Masih terlibat di isu-isu. Itu kalau nasional ya oke. Maksudnya kalau misalkan internasional seperti itu juga itu sebenarnya aku tahu. Cuman ternyata memang
aku ternyata memang punya keterbatasan juga, keterbatasan yang belum bisa aku tindak, maksudnya aku bertindak lanjut seperti apa untuk isu-isu itu. Tapi aku tapi penting gak sih kalau maksudnya kita sebagai pelajar tuh penting gak sih kita ngerti isu internasional gitu? Ya kalau menurut aku tetap penting karena kenapa tuh? Karena kan memang dunia kita itu nggak cuma di sekitar kita doang. Kalau misalkan cuma taunya isu-isu cuman wilayah, isu-isu nasional lah. Apa kabar dengan yang di luar negeri yang bahkan itu bisa jadi lebih parah dari kita juga kan. Nah, itu juga bisa sebagai bentuk isu nasional dan juga isu internasional itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai bentuk perbandingan karena memang kulturnya kan memang berbeda. Tetapi kita juga wajib tahu. Jadi biar kita nggak terjebak melulu di tempat-tempat ini gitu loh. Kok main yang jauh gitu maksudnya main dalam artian literasi dan juga bacaan ya kan, digital experience kayak gitu nggak sih? Sebenarnya selama aku berproses di IPPNU tuh aku seneng banget ya karena di IPPNU kita tuh difasilitasi dengan berbagai let's say difasilitasi ruang aman itu pertama. Ruang aman dan difasilitasi untuk aktualisasi diri. Karena anak muda tuh penting banget untuk aktualisasi diri. Artinya kita tuh pengen banget loh berproses. Mungkin aku percaya itu semua anak muda tuh pengen kayak gitu. Cuma mereka nggak tahu aja namanya ternyata aktualisasi diri gitu. Padahal kita sebenarnya pengen berperan. Tapi masalahnya kadang confident. Kalau nggak percaya diri. Kalau Wahyu sendiri melihat tentang confident nih kayak gimana? Pelajar tuh segitu pentingnya kah untuk confident atau seperti apa? Berkaitan dengan kepercayaan diri, sebenarnya setiap orang itu tak rasa semuanya punya percaya diri, punya confidence-nya masing-masing. Tapi tingkatnya memang berbeda-beda dan itu yang namanya percaya diri itu nggak bisa kalau misalkan, ayo dong kamu misalkan ya mau jadi MC aja ya Mbak ya kayak itu ya. Coba sama kayak Kak Ruru nih misalnya mau MC gitu. Aku nggak berani, aku malu. Nah itu sebenarnya yang perlu dihilangkan. Jadi sebenarnya mereka itu bisa pede, cuman tingkatnya berbeda dan itu tingkat kepedean itu yang perlu sebenarnya dilatih. Itu gimana tuh? Harusnya kamu nanya kepada saya tapi nggak apa. Apalagi di sini Kak Ruru nih MC. Gimana? Misalkan aku ya Kak, aku tuh mau loh misalkan kayak Kak Ruru MC, wow hebat banget ya. Tapi aku tuh malu. Nah itu berarti kan apalagi rasa malu kita nih yang harus benar-benar dihilangkan. Berarti kalau misalkan berarti aku harus mengupgrade skill yang ada di dalam diriku gitu kan. Sebenarnya kalau upgrade skill tuh juga penting, tapi yang paling penting adalah memaksa diri untuk berani. Emang berani tuh harus dipaksa. Kalau enggak susah. Berani memaksa diri dan berani memulai. Dan juga bertanggung jawab. Maksudnya kalau dikasih tempat ya memaksimalkan diri gitu sih. Kalau aku sih kayak gitu. Tapi senang banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama Wahyu sebagai sekretaris umum IPPNU. Suaranya agak lembut sekali. Saya jadi lebih calm gitu. Padahal aslinya saya menggebu-gebu sekali ya orangnya gitu. Ini emang batasnya udah segini ya. Batasnya udah segitu. Mohon maaf sekali. Iya, gak apa-apa. Kayak saya jadi kayak jantan loh. jadi lebih jantan. Tapi senang banget dan tadi kita udah ngobrolin banyak peran dari IPPNU dan juga anak-anak pelajar tuh sebenarnya harus kayak gimana sih dan ikut berpartisipasi dalam literasi digital dan lain sebagainya. Thank you banget Wahyu atas waktunya. Yang jelas kita harus terus produktif walaupun kita masih di usia pelajar gitu, tapi kita tetap harus produktif, harus tetap menjadi pelajar-pelajar yang keren. Siap. Di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Organisasi besar kok ini ya. Betul. Terima kasih Wahyu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.